Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman saya khususnya yang sakit ambeien, teman-teman di YouTube, apa kabar hari ini? Semoga semakin sehat ya. Yang kemarin-kemarin operasi, yang sekarang masih terbaring di rumah sakit, atau yang sekarang lagi bingung mau operasi atau mau obat biasa. Selamat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Semoga yang sakit segera sembuh. Saya ingin membahas tema apakah kita ini operasi atau tidak operasi bila terkena penyakit ambeien. Nanti saya akan mencoba membandingkan berdasarkan pengalaman saya kendala-kendala sakit ambeien yang tidak operasi dan setelah operasi seperti apa. Baik, saya ingin sedikit bercerita kembali tentang penyakit saya ini, saudara. Saya sudah belasan tahun atau mungkin lebih dari 20 tahun saya mengalami sakit ambeien. Kalau saya ingat-ingat lagi itu kayaknya saya sudah menginjak di bangku SMA, kelasnya kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Itu saya sudah mengalami gangguan di bagian belakang ini dan awalnya saya tidak terlalu paham penyakit itu apa. Pernah berdarah, tiba-tiba berdarah, tapi belum ada benjolan kayaknya dulu itu, belum ada benjolan. Kemudian kalau karena saya juga sering kerja agak berat ya, jadi capek gitu kayak ada daging yang keluar, tapi saya karena tidak sakit, tidak nyeri itu saya biarkan. Ketika SMA sudah mulai keluar gitu dagingnya, dan karena waktu itu saya juga malu, di kampung itu dikatakan sebagai penyakit double ya, double kalau ambeien itu. Maka saya tahan saja, kuliah juga seperti itu. Di masa-masa kuliah 4-5 tahun itu juga sudah mengalami itu, tapi saya masih sempat naik gunung. Saya pernah SMA itu naik gunung Arjuno di Pasuruan Malang itu, kemudian lanjutkan naik gunung Welirang itu, dan waktu itu alhamdulillah tidak apa-apa. Dan ketika kuliah saya juga sempat naik gunung Panderman di Kota Batu, dan itu padahal sudah sering keluar, tapi alhamdulillah waktu itu masih bisa teratasi. Nah, setelah kerja 2003 ke atas saya sering mengalami yang agak parah karena kerjaan saya itu naik motor setiap hari itu bisa 50 kilo PP ya, bisa lebih ya. Itu keliling terus dan tidak ada kendala secara umum sih sebenarnya, tapi pas capek gitu kadang-kadang keluar sendiri padahal tidak BAB, nanti dimasukkan lagi, dan kalau BAB itu pasti keluar. Saya itu sampai punya gerakan yang apa ya, yang kayak otomatis gitu ya. Kalau saya buang air kecil dalam posisi jongkok itu tangan saya selalu menahan anus saya supaya tidak keluar dagingnya. Saya buang air kecil kalau jongkok, meskipun tidak buang air besar, itu keluar juga dagingnya dan saya masukin lagi, dan itu bertahun-tahun. Bahkan pernah suatu ketika mengikuti karnaval 17 Agustus, saya didandani gitu dan jalan kaki, dan ketika jalan itu berkali-kali keluar sehingga saya mencari tempat untuk memasukkan lagi, jalan lagi, memasukkan lagi, jalan lagi. Saya mencari agak yang aman, pura-pura begini tangannya, masukkan lagi, dan itu ya sangat mengganggu, tapi tidak sakit. Nah itu masalahnya, saya itu tidak terasa, saya tidak pernah ambeien itu merasakan sakit, itu nggak pernah. Yang saya rasakan tuh pernah keluar darah segar gitu kayak mengucur gitu pas BAB. Pernah juga waktu rekreasi itu jalan gitu bawa tas gede, tiba-tiba celana itu berdarah, darah banyak gitu. Nah, tapi tidak sakit, itulah yang kemudian membuat saya itu tidak ingin berobat ya. Saya beberapa kali aja ke dokter itu memeriksakan bagaimana ini saya mengalami ini, hanya dikasih obat gitu aja. Ya coba diobati dulu. Ya tapi ya nggak sembuh sama sekali. Saya juga tidak pernah berobat yang herbal-herbal gitu ya, yang
karena belum tahu ya, belum tahu dan tidak perhatian dengan penyakitnya. Nah, sakit itu saya boleh dikatakan ambeien saya itu merasa sakit sehari 2 hari sebelum operasi. Itu karena benjolannya keluar dan tidak bisa dimasukkan. Tidak sakit juga sebenarnya, tapi risih di sini. Di sini risih dan nggak enak banget pokoknya. Kita mau jalan itu sudah berpikiran, saya nanti keluar nggak ya. Misalnya, ayo kita jalan-jalan ini kemana gitu. Jalan pagi, jalan sehat gitu. Nanti keluar nggak ya. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu selalu muncul sebelum operasi. Tapi yang agak aneh itu ya memang saya tidak merasakan sakit yang senut-senut, sengkring-sengkring, perih, terus nyeri, itu enggak. Jarang sekali dan bisa dibilang tidak ya. Cuma kas BAB gitu kadang-kadang keluar darah banyak, saya agak panik. Waduh kok segini banyaknya. Itu saya hafalkan itu biasanya keluar darah itu 2, 3, 4 hari itu keluar terus. Nah, nanti hilang. Seberapa bulan, 4 bulan nanti keluar lagi. Nah, seperti itu kasus yang saya alami. Maka ketika sudah keluar benjolan gede dan tidak bisa masuk itu, saya dengan sangat percaya diri, pasrah, yakin itu datang ke rumah sakit dengan segala keputusan yang akan dikatakan dokter akan saya ikuti. Begitu saya ke rumah sakit, diperiksa, disuruh begini, diperiksa perawatnya, dikasihkan dokter fotonya, dan diputuskan ini harus operasi. Saya langsung ya sudah ikuti prosedur, nunggu semalam di rumah sakit, kemudian operasi, 2 malam di situ, kemudian pulang. Nah, dari situlah baru merasakan betapa nyerinya, betapa sakitnya, betapa tersiksanya setelah operasi. Dalam jangka waktu 1 bulan pertama, itu saya berkali-kali tidak bisa BAB. Bahkan saya hitung sehari itu 10 kali lebih ke kamar mandi karena ingin BAB, tidak jadi. Sudah nunggu tidak keluar lagi, mules lagi tidak, itu berkali-kali dalam kurun waktu 1 bulan pertama ya. 2 hari setelah operasi atau 3 hari gitu keluar benjolan 2. Saya bingung ini apakah muncul lagi, karena saya sebelumnya tidak punya referensi apapun tentang ambeien dan nggak tahu saya kok nggak pingin gitu loh ya dulu cari-cari informasi sebelum operasi itu. Nah, akhirnya saya balik kontrol, kata dokternya nggak apa-apa, ini nanti kempes sendiri. Dan yang perlu dicatat, dokter yang menangani saya itu seperti sama sekali tidak orangnya judes tapi asik gitu. Nggak apa-apa, sembuh nanti. Pokoknya jaga makannya, nggak jaga makannya ya kambuh lagi. Saya nggak jamin. Nah, itu dengan ketusnya, tapi saya suka itu. Ya dok, siap gitu ya. Baru yang kedua saya kontrol lagi kasusnya adalah karena yang benjolan tadi sudah dijawab di kontrol pertama, yang benjolan itu yang kemudian yang kedua adalah saya sulit BAB hingga minggu keberapa, 2 apa ketiga itu ya. Langsung kasih dulu kolak aja, dulu kolak atau apa gitu, suruh ambil, sudah gitu tok. Udah ini minum ini. Makanya apa dok? Saya tidak boleh makan saja, makan apa saja. Ya pokoknya begitu dokternya. Ya, saya akhirnya ya nggak tanya lagi, ya sudahlah. Baru dari situ saya mencari referensi, cari kelompok-kelompok YouTube itu, kemudian di Facebook itu, kemudian saya mempelajari. Dan sakitnya pemirsa memang sakit sekali. Dalam 1 bulan 2 bulan itu sulit sekali BAB, terutama itu yang bikin menyiksa. Tapi kalau senut-senut, sengkring-sengkring itu masih bisa saya tahan. Tapi begitu mau BAB, perutnya mules, mau keluar pintunya kayak kecil, nah itu yang sangat menyiksa. Tapi setelah 2 bulan, bahkan sebulan itu saya sudah bisa masuk kerja. Nah, meskipun ya jalannya itu kayak orang sunat gitu, jalannya bawa bantal yang bolong tengah itu ke kantor gitu. Nah, tapi itu bisa, aktivitas bisa, ketawa-ketawa dengan teman bisa, tapi kadang-kadang senut rasanya tidak apa-apa wis. Nah, 2 bulan saya sudah bisa naik sepeda motor. Nah, ini menurut saya ketika saya sudah bisa naik sepeda motor dengan nyaman, saya menganggap sudah sembuh. Tapi apakah sembuh betul secara medis atau secara anestesi apa ya nggak ngerti lah, pokoknya secara medis lah ya. Yang jelas saya sudah merasa nyaman, merasa enak. Gangguannya adalah
beberapa kali 2 bulan ke atas itu juga mengalami sembelit dan fasesnya kecil. Nah, sampai sekarang yang sudah hampir ke 10 bulan itu ya saya kadang-kadang sembelit. Tapi saya tidak menganggap itu sebuah kendala, itu sebuah kewajaran. Karena ketika sebelum operasi pun saya juga sering sulit BAB, tapi pada akhirnya lancar dan besar. Nah, tapi setelah operasi ini bedanya kalau sulit BAB keras sama tapi kecil dan sakit, agak lama di kamar mandi. Nah, itu aja persoalannya. Eh, apakah eh, apa namanya kecewa setelah operasi? Saya tidak kecewa dan sama sekali tidak kecewa. Saya juga bersyukur bisa memberikan pengalaman karena dulu juga tidak kepikiran sama sekali. Jadi sahabat-sahabat kalian yang masih bingung operasi atau tidak, silahkan dipilih sendiri. Saya tidak mengharuskan Anda operasi atau tidak operasi, tapi cari referensi yang banyak. Bagaimana yang tidak operasi dan bagaimana yang operasi. Setelah mantap, yakin, ketika sudah yakin, sudah rilekskan pikiran, ambil keputusan. Oke, saya tidak akan operasi, saya akan minum daun ungu terus, ya silahkan. Oke, saya tidak akan operasi, saya akan obati ini dengan silahkan. Dan bila ada yang pengen, saya sudah berusaha keras untuk sembuh dengan cara-cara yang pijat, yang ini, yang itu, dan tidak sembuh, bismillah saya operasi, maka jangan takut, banyak yang sembuh ya. Jadi paling kendalanya nanti fasesnya agak kecil, nggak apa-apa, saya yakin nggak apa-apa, karena normal itu, dagingnya sudah dipotong, sudah hilang, kemudian suruh normal kan ya nggak bisa. Seperti orang yang laki-laki kalau kamu sunat itu kan tetap ada daging-daging yang tersisa itu, ya kan ya nggak apa-apa kan, ya kiwir-kiwir gitu kan nggak apa-apa. Sampai sekarang juga di anus saya itu tidak cantik kayak aslinya. Jadi ada sisa-sisa daging yang lembek gitu. Kalau pernah saya sekali-kali saya potret, saya lihat, kayak masih sakit, kayak benjol-benjolnya kayak gede. Padahal kalau dipegang gini nggak sakit sama sekali dan kayak sekacang gitulah ya kira-kira. Tapi nggak sakit sama sekali. Kalau dipotret kayak ngeri gitu. Jadi gambar itu kadang-kadang juga bisa mengirimkan pesan yang lebih wow daripada aslinya. Kalau sehari-hari ditabok-taboki diapain enggak sakit sama sekali. Dan saya sudah bersyukur bisa beraktivitas lagi. Dan efek kedua, saya agak kurus ya. Saya agak kurus, berat badan saya ini sebelum operasi kalau nggak salah 55 kilogram. Sekarang ini sekitar 50 saja ya. Turun 5 kilo kok belum naik-naik. Tapi makan tidak ada kendala. Minum juga nggak ada kendala, aktivitas nggak ada kendala. Semoga setelah lebaran nanti saya makin makan banyak ya naik-naik lah 2-3 kilo gitu. Karena memang saya ini termasuk orang kurus, tidak pernah berat itu lebih dari 55 kilo. Yang sering dulu itu waktu kuliah itu 45, 46, 45, 46 sampai lulus. Kemudian menikah itu baru di 50, 49, 53, tertinggi 55. Itu berat badan saya. Dan bagi kalian yang berat badannya turun, terutama yang perempuan-perempuan yang dulunya gemuk turun, ya bersyukur saja, tanpa diet pun kalian sudah langsing. Jadi yang laki-laki juga begitu, kalau turun asalkan masih enak makan, masih kuat ya enggak apa-apa. Saya kira seperti itu teman-teman, jangan takut mengambil keputusan operasi atau tidak operasi. Saya hanya mendoakan semuanya akan menemukan jalan kesembuhan dan kita tetap mencari informasi dan tetap berbahagia. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.